Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua, dan seperti biasanya kita akan berjumpa dengan seorang tokoh yang tampil secara unik, yaitu Yohanes Pembaptis. Memang sampai sekarang belum ada kesepakatan dari para ahli kitab suci apakah Yohanes Pembaptis ini tampil sebagai seorang pribadi mandiri sendiri atau dia berasal dari suatu kelompok petapa di Qumran di Israel yang hidup dengan pakaian dan cara yang digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini, yaitu dengan pakaian kulit unta dan juga makanannya belalang dan madu hutan. Namun yang penting adalah bahwa apapun yang dikatakan oleh para ahli, Yohanes Pembaptis memenuhi apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pakalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas padang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dengan liang ular tadung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taru dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji para bangsa. Taru itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sampai
berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera akan melimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan suatu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud adalah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih Allah, karunia Allah yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan
yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah, bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap orang yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam pelajaran agama kita mengenal ada beberapa golongan orang Yahudi. Yang sering muncul adalah golongan Farisi dan Saduki. Yang kurang muncul adalah golongan Selotes. Golongan Selotes ini adalah golongan pro kemerdekaan Israel. Jadi mereka merupakan suatu kelompok di bawah tanah yang kadang-kadang muncul kemudian mengganggu serdadu Romawi, membunuh lalu hilang. Dan salah satu murid Yesus yang tergabung dalam kelompok ini adalah Simon Selotes. Dan ada lagi satu kelompok yang namanya kelompok Esena. Kelompok Esena ini adalah kelompok biarawan Yahudi yang berkeyakinan bahwa Tuhan akan segera datang, dalam arti kiamat. Mereka hidup dalam kelompok kecil di Qumran, jadi sebuah tempat di dekat Laut Mati, dan kehidupan mereka sehari-hari adalah menyalin kitab suci Perjanjian Lama. Dan semua tersalin kecuali Ester, karena pemikiran orang Yahudi adalah bahwa wanita itu kurang dihargai sehingga itu tidak tersalin. Ketika teks ini dicocokkan dengan kodeks kitab suci yang pertama, Sinaiticus yang ditemukan di bawah Gunung Sinai, maka turunannya persis sama. Sehingga gereja mempunyai salah satu dokumen yang sangat penting dari Qumran. Dan itu diketahui pada tahun 1967 ketika ada seorang anak gembala yang membawa perkamen. Perkamen itu tulisan yang ditulis dalam kulit kambing dan kemudian dijual ke tempat penjualan barang-barang kuno, dan kemudian dilihat oleh seorang serdadu, lalu ditanya dapat dari mana, itu di bawah itu. Lalu di semua ditemukan banyak
perkamen salinan perjanjian lama dalam tabung-tabung dari tanah liat. Dan cara hidup dari kelompok Esena ini yang mirip Yohanes Pembaptis. Jadi mereka memang memelihara janggut, kemudian mereka berpuasa, mereka pakai pakaian kulit, dan pada saat tertentu mereka membuat ritual. Dan memang yang diwartakan oleh mereka adalah pertobatan, karena mereka merasa bahwa akan ada kiamat, maka hidup mereka adalah hidup yang selalu bermetanoia, bertobat. Dan itu persis yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian, memang kita selalu tidak mengatakan bahwa tidak suka dengan ramalan, tapi sebetulnya kitab suci berbicara banyak ramalan. Dan istilah yang dipakai adalah nubuat. Apa yang ditulis di dalam bacaan pertama sebetulnya adalah tulisan dari Nabi Yesaya pada tahun 800 sebelum Masehi. Dengan situasi yang sangat berbeda pada zaman Yesus. Pada waktu itu bangsa Israel ada di dalam dua tekanan yang akan mencaplok mereka, yaitu bangsa Assyria yang ada di utara dan bangsa Mesir yang ada di selatan. Dan situasi itu membuat kehidupan bangsa Israel itu menjadi terancam. Maka kemudian Yesaya memberikan penghiburan bahwa jangan khawatir, akan ada seorang tokoh yang muncul dan dia akan membawa suatu situasi damai yang disebut dengan mesianis. Dan gagasan mesianis ini banyak muncul tidak hanya di dalam kitab suci, tetapi bahkan di dalam kasanah Jawa pun muncul. Kalau kita mengenal Pangeran Diponegoro yang memberontak pada tahun 1825 sampai 1830, maka dia mengaku diri sebagai seorang ratu adil, sebagai seorang Mesias yang sudah diramalkan bahwa akan muncul untuk memberontak terhadap Belanda. Dan itu ditulis oleh seorang sejarawan Oxford, Peter Carey, yang mengadakan penyelidikan selama 30 tahun untuk Pangeran Diponegoro. Dan merubah, menjungkir balikkan pendapat yang sudah-sudah bahwa Pangeran Diponegoro memberontak karena Belanda mencabut, memasang patok di tanahnya. Sama sekali tidak. Dia memang memberontak karena dia melihat kemiskinan orang-orang Jawa pada waktu itu. Dan dia merasa dia Mesias, yang memenuhi ramalan kuasa yang terjadi di tanah Jawa. Dia mengaku sebagai ratu adil. Nah, apa yang ditulis oleh Yesaya dengan istilah tunas dan taruh. Tunas itu lebih tumbuhan yang mengakar ke atas. Dan taruh itu lebih berakar ke bawah. Seorang tokoh yang akan muncul yang sangat kuat secara sosial karena dia didukung oleh rakyat, tapi juga dia adalah orang yang sangat kuat karena dia dekat dengan Tuhan, ke atas. Dan apa yang digambarkan oleh Yesaya memang lebih sebagai suatu kedamaian fauna, menggambarkan zaman mesianis. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak domba dan singa akan makan rumput bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, bahwa kemudian itu baru terpenuhi pada zaman Yesus, 800 tahun kemudian. Sesuatu yang harus kita lihat bahwa berharap dengan Tuhan itu memang kita tidak bisa mengukur waktunya. Dan oleh karena itu sebetulnya Advent, masa penantian ini tidak hanya pada waktu bulan Desember, November, Desember, tapi seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang berharap. Dan jangan lupa ketika Yesus kemudian memenuhi zaman mesianisme itu dengan menyembuhkan orang sakit dan banyak orang berkumpul bersama dia, pengikutnya semakin banyak dan akhirnya dia disalib karena dia dianggap membuat subversi, mengumpulkan massa itu untuk orang-orang Romawi, itu dianggap pemberontak. Maka dia kemudian secara legal dalam catatan sejarah Josephus Flavius itu dia dihukum karena dia pemimpin gerakan mesianis. Bahwa dalam sudut pandangan agama kita dia adalah penyelamat kita, itu adalah lebih dari pemahaman kita sebagai seorang beriman. Tetapi paling tidak kita melihat bahwa menantikan zaman yang sejahtera itu memang tidak pernah tahu kapan terjadi. Dan setelah Yesus kemudian wafat dan disalib, buyar lagi para pengikutnya. Baru kembali ketika Yesus bangkit. Dan kemudian membentuk gereja yang sekarang kita bersama-sama hidup di dalamnya dengan semangat berharap. Maka kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, memang sesuatu yang benar. Kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat keturunan dan penghiburan dari kitab suci. Maka persiapanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya
sesuatu yang selalu terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, semoga sebagai seorang Kristiani seperti yang selalu kita tanamkan dalam diri kita, masa pandemi pun kita mengatakan jangan takut, marilah kita tetap selalu berharap, dan itu adalah iman. Semoga pada masa Advent ini iman kita akan pengharapan tetap hidup. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaannya yang kian dekat. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabda Tuhan dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka yang menderita dan tertindas selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran kasih dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Berdoa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang Allah Bapa sumber dan tujuan hidup kami, anugerailah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Intensi misa, mohon rahmat kesembuhan untuk Bapak Matius Suparno. Mohon zaman Tuhan untuk Ibu Rosa Virginia agar sembuh dari penyakitnya. Mohon jodoh seiman terbaik dari Tuhan bagi Theodora. Mohon berkat Tuhan agar rumah di Medoho Asri cepat terjual. Mohon rahmat iman harapan kasih, pemulihan hubungan keluarga bagi Paulus, Tio Ing Indang, Theodora, Christian dan Alis. Mohon kesembuhan untuk pasien rumah sakit Gotong Royong, Tuan Jimmy, Tuan Bambang, Tuan Mikael, Nyonya Listiawati, Nyonya Jun Dwi Ira, Nyonya Pujawati, Tuan Yunus, Nyonya Nini. Mohon kesembuhan untuk Bapak Roni, Ibu Emiliatan, anak Audrey. Mohon bantuan Tuhan anak agar bisa lepas dari kecanduan HP dan game. Mohon rezeki untuk toko Mustika Motor Lasem beserta keluarga dan karyawannya. Mohon kelancaran usaha untuk keluarga kami. Mengucap syukur atas berkat Tuhan dan terkabulnya doa-doa permohonan. Mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Mohon penyertaan Tuhan untuk final tes dan persiapan SNBP, anak Agustinus Kenneth. Mengucap syukur atas perlindungan dan berkat Tuhan dan Bunda Maria pada keluarga kami. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah kami atas ulang tahun Herawati yang ke-66. Mohon kediaman kekal dan pengampunan dosa, Mami Lucia Lawito, Papi Ignatius Suherman Susilo, Natalia Evi Noviastuti, Ibu Elizabeth Clara Oni Punuh, Bapak Antonius Franciscus Edi Salim, Teresia Agustin Victoria Salim,
Amadius Rafael Angelo, Muryani, Irene Ratna Adikusuma, Widianto Adikusuma, Henrianto Linggo Siswoyo, Paulina Mo Indiati, Marius Suryanta, Bapak Yohanes Ismanto, Ibu Margareta Mariati, Ibu M. Magdalena Suyantini, Ibu Maria Tanujaya, meninggal 1 Desember 2022. Lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri kami tak sanggup memperoleh keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi
dan dikandung Bunda Perawan. Dengan kasih sayangnya yang mengagumkan, dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, menyelamat dunia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saya nyanyikan Bapa kami, silakan. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tumbuh dalammu. Marilah selalu ya Tuhan, tinggalkan
Allah Bapa kami bersyukur atas anugerah santapan rohani yang telah kami terima. Semoga dengan menerima anugerah-Mu ini kami memperoleh kekuatan untuk menantikan dan mengharapkan penebusan dan penyelamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergi kita diutus. Amin.